kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan. Dan saya akan menyanyi sebuah pujian, dan doa saya pujian-pujian ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu pula bukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba. Puji Tuhan. Renungan kita pada kesempatan ini saya berikan judulnya Berkarya di Masa yang Sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita masuk dalam masa-masa new normal, yang artinya adalah kopi itu masih ada, saudara, dan itu nyata. Namun saudara, walaupun kopi itu masih ada, kita tidak boleh tidak produktif. Kita harus tetap berkarya. Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Kita harus menyesuaikan diri memang dengan situasi yang baru, dengan
kehidupan yang baru, dengan kehidupan new normal, gaya yang baru yang berbeda dengan kehidupan sebelum adanya COVID ini, saudara. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk baca kebenaran firman Tuhan yang saya akan ambil dari Yeremia pasal yang ke-29. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semua dari ayat yang keempat. Firman Tuhan seperti ini bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, di mana kita baca di sini bahwa bangsa Israel ada di negeri buangan. Dan mereka harus menerima situasi ini, saudara, karena mereka ada di negeri Babel karena kesalahan mereka. Tuhan menghukum dan membuang mereka ke negeri Babel, dan itu harus terjadi selama 70 tahun. Mereka harus menerima keadaan itu. Mereka tidak bisa mengubah keadaan. Mereka harus beradaptasi dengan keadaan yang baru itu, saudara. Namun kita lihat di sini pesan Tuhan bahwa walaupun mereka ada dalam situasi penghukuman Tuhan, didikan Tuhan, mereka tidak boleh berdiam diri. Mereka tidak boleh hanyut dalam persungutan. Bahkan kita lihat Tuhan masih berkemurahan bagi bangsa ini, saudara. Ya, karena kita lihat bahwa di ayat berikutnya, ayat 11, Tuhan berkata bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk masa depan mereka, saudara. Dan kita lihat di sini, di situasi yang tidak baik tentunya, di situasi pembuangan, saudara, Tuhan berkata bahwa mereka tidak boleh berdiam. Mereka harus mendirikan rumah, ya, tidak berdiam diri, tidak bersungut-sungut, tapi dirikanlah rumah bagimu. Buatlah kebun anggur, carilah istri untuk anak-anakmu, supaya kamu tidak berkurang tetapi tetap bertambah banyak di negeri di mana mereka mengalami kesulitan karena pembuangan, karena mereka menjadi bangsa jajahan di sana, saudara. Tetapi kita lihat janji Tuhan tetap ada bagi umatnya. Tuhan masih tetap berkemurahan untuk umatnya. Didikannya memang ada buat kita, tetapi didikan itu membentuk kita, dan rancangannya tetap adalah rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, saudara. Karena itu di hari-hari ini kita juga banyak keterbatasan, kita juga banyak kesulitan-kesulitan yang baru, karena mungkin ada pengurangan jam kerja, mungkin bahkan ada yang tidak kerja lagi karena COVID ini, saudara. Tetapi jangan hanya berdiam di rumah. Jangan hanya bersungut dan menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain atau pemerintah, saudara, atau Tuhan, saudara. Jangan, saudara. Tetapi mari dengar firman Tuhan. Mari ikuti mau Tuhan. Mari tetap kita berkarya di tengah situasi yang sulit ini. Ada cerita lain di Alkitab, saudara. Di masa yang sukar, di masa krisis, seorang Ishak yang kita tahu, orang yang takut akan Tuhan, orang yang dekat akan Tuhan. Dia adalah anak dari Abraham, saudara. Satu masa dia tinggal di negeri Filistin, dan negeri itu mengalami namanya krisis karena krisis kelaparan. Dan sebagai manusia dia ingin menyelamatkan keluarganya, tentunya dia ingin menyelamatkan ekonominya. Tetapi Tuhan berkata, tinggallah di negeri itu, sebab disitulah aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau bertambah banyak. Seperti janji Tuhan kepada Abraham, demikianlah janjiku
akan digenapi kepada engkau, kata Tuhan kepada Ishak, saudara. Dan Ishak menurut kepada apa yang Tuhan firmankan, perintahkan. Dan hal yang menarik di sana, saudara, ya, Ishak tidak berpangku tangan di tengah kelaparan, di masa krisis. Ishak dicatat di sana bahwa dia, saudaraku yang dikasih Tuhan, dia menabur di masa krisis. Dia berkarya di masa krisis, saudara. Dia mengerjakan apa yang biasa dia kerjakan. Dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Ini menjadi penting, saudara. Dan kita lihat ketika Ishak menuruti mau Tuhan, dan dia tidak berdiam diri, dia tidak menyalahkan keadaan, saudara. Dia menabur di masa krisis. Dan kita lihat di sana Tuhan memberkati Ishak sehingga hasil dari taburannya, hasil dari ladangnya, saudara, 100 kali lipat diberkati Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab itu hari-hari ini, saudara, mari kita jangan hanyut dalam persungutan, jangan hanyut dalam kekecewaan. Kerjakan yang biasa engkau kerjakan. Kerjakan yang bisa engkau kerjakan. Yang buka toko, mari tetaplah buka toko, walaupun mengikuti protokol kesehatan, saudara. Yang bekerja tetaplah bekerja. Dan syukuri pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Yang bisa kita kerjakan, mari kita tetap kerjakan. Di luar dari yang tidak bisa kita kerjakan, itu adalah bagian Tuhan. Dan ingat janji Tuhan kepada bangsa Israel. Dia berkata bahwa rancangannya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada didikan, ada hukuman memang karena kesalahan. Tetapi, saudara, di balik didikan itu, saudara, Tuhan tetap merancangkan yang baik. Sebab itu, saudara, ada hal yang memang tidak bisa kita ubah. Mereka harus menerima keadaan itu, tetapi di tengah situasi keadaan yang tidak baik itu, saudara, janji Tuhan bagian mereka. Dan untuk digenapi janji Tuhan itu, kerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya bagi kita semua. Dan percayalah, saudara, Tuhan itu baik. Dia pasti memberikan kita hari-hari yang baik. Dia pasti memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bagian kita kerjakan, bagian yang tidak kita bisa ubah, saudara, ya, itu bagian Tuhan. Kita tidak mengerti kapan selesainya kopi ini, saudara. Tapi ada bagian-bagian di mana bagian kecil yang harus kita kerjakan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, saudara, itu bagian kita. Dan selesainya masa yang sulit ini, itu bagian Tuhan. Dan Tuhan pasti buat semua indah pada waktunya. Doa saya, Tuhan memberkati kita semua. Dan kesempatan ini menutup, saya akan akhiri dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Berkati terus kami sehingga kami menerima keadaan yang baru ini, karena Tuhan izinkan semua itu untuk kebaikan kami. Berkati kami sehingga kami tetap berkarya, mengerjakan apa yang bisa dan yang biasa kami kerjakan di luar dari kemampuan kami. Kami percaya itu bagian Tuhan mengerjakannya bagi kami. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami bersyukur, alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.